Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkyarti dengan NPM C1C 02008. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang equity atau ekuitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dividen. Nah, dividen ini sendiri merupakan bagian dari ekuitas. Nah, dividen ini juga merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kebijakan dividen sendiri yaitu berapa besar dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, jadi kebijakan dividen itu ditentukan yaitu berapa sih jumlah dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Kemudian kita masuk ke beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika perusahaan akan membayar dividen. Nah, faktor yang pertama yaitu ada yang namanya maintain agreements with creditor atau adanya kesepakatan dengan kreditor. Nah, jadi kesepakatan dengan kreditor ini harus dipertimbangkan sebelum membayar dividen. Kemudian yang kedua yaitu faktor meet corporation requirements atau memenuhi persyaratan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada faktor to finance growth or expansion atau untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat itu ada faktor to smooth out dividend payments atau untuk memperlancar pembayaran dividen. Nah, yang terakhir itu ada faktor to build up a cushion against possible loss atau untuk membangun atau menjaga cadangan terhadap kemungkinan kerugian. Nah, jadi kelima faktor ini harus dipertimbangkan sebelum perusahaan itu melakukan pembayaran dividen. Kemudian sebelum perusahaan membayar dividen, maka perusahaan harus mempertimbangkan. Nah, di sini yang pertama yaitu jika perusahaan membayar dividen tunai atau perusahaan membayar dividen secara tunai, maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan tersedia atau tidak cash yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen. Nah, jadi yang pertama dipertimbangkan perusahaan itu adalah jika perusahaan ingin membayar dividen secara tunai, apakah cash yang ada dalam perusahaan itu cukup atau tidak. Nah, jika cash perusahaan itu tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran dividen secara tunai, namun perusahaan tetap ingin melakukan pembayaran dividen, itu maka ada alternatifnya lain yaitu perusahaan bisa melakukan dengan membayar dividen dengan yang namanya membayar dengan dividen saham atau membayar dividen namun tidak membayarnya secara cash atau secara tunai. Itu alternatifnya bisa membayar dividen secara menerbitkan saham. Kemudian yang kedua itu perusahaan juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, jangan sampai nanti ketika perusahaan itu membayar dividen, nah di periode-periode sebelumnya itu akan terjadi masalah di dalam perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan agar di periode-periode berikutnya perusahaan itu tetap bisa melakukan pembayaran dividen itu dengan lancar. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis dari dividen sendiri. Yang pertama itu ada cash dividend atau dividen tunai. Dividen tunai itu yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash atau uang tunai. Nah, kemudian ada property dividen atau dividen property, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain selain cash, misalnya dalam bentuk properti, investasi, maupun dalam bentuk aset. Nah, kemudian jenis dividen ketiga itu ada namanya liquidating dividend atau likuidasi dividen. Likuidasi dividen ini yaitu ketika jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan jumlah itu lebih besar dibandingkan saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sehingga sisa dari dividen itu diambil dari bagian ekuitas yang lain, yaitu itu disebut dengan likuidasi dividen. Kemudian jenis yang keempat itu ada share dividen atau dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Nah, pembagian dividen ini dibayarkan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari para pemilik atau pemegang saham. Nah, untuk semua dividen kecuali share dividen atau dividen saham ini itu akan menjadikan total ekuitas dari suatu perusahaan
suatu perusahaan itu turun, sedangkan dividen saham atau share dividen itu akan menjadikan total ekuitas perusahaan itu tetap. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih maksud dengan dividen istimewa atau dividen preference. Nah, keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh dividen preference ini? Yang pertama itu ada dividen present itu mendapatkan haknya untuk menerima dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, jadi mendapatkan jadi pemilik dari dividen istimewa ini itu mendapatkan hak untuk menerima dividen itu lebih awal dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian jika dividen ini bersifat kumulatif, maka dari dividen bersifat kumulatif itu artinya adalah ketika pada tahun sebelumnya seseorang pemegang saham atau pemilik saham istimewa atau dividen preference ini itu belum mendapatkan hak dividennya di tahun sebelumnya karena mungkin ada kendala atau tertunggak, maka di tahun berikutnya atau tahun sekarang itu maka pemegang saham pemegang dividen istimewa ini akan mendapatkan 2 kali dividen yaitu dividen yang tertunggak tahun lalu dan dividen yang ada pada tahun ini. Itu jika dividennya bersifat kumulatif. Namun jika dividen bersifat non-kumulatif, maka yang dividen didapatkan oleh pemegang dividen istimewa ini maka hanya dividen yang jatuh pada tahun ini atau dividen yang dibayarkan hanya untuk tahun ini saja, sedangkan untuk tahun lalu atau tahun yang tertunggak sebelumnya itu tidak didapatkan karena dia bersifat non-kumulatif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dividen yang pertama, itu ada dividen tunai atau dividen dibayarkan secara tunai. Nah, dalam pembayaran dividen secara tunai itu harus ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama itu menggunakan retained earnings atau harus memiliki retained earnings karena biasanya dividen ini diambil dari saldo laba. Kemudian dalam pembayaran dividen itu harus mempunyai cash yang mencukupi. Ya, tentu saja ya ada untuk kita membayar dividen secara maka kita harus memiliki uang atau cash itu yang mencukupi untuk kita bayarkan kepada para pemegang sahamnya. Kemudian dan pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh board of directors atau dewan komisaris atau juga bisa diartikan sebagai dewan direksi. Nah, ada 3 tanggal ini terkait dengan dividen tunai. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tanggal pengumuman, yang kedua ada yang namanya tanggal pencatatan, dan yang ketiga ada tanggal pembayaran. Nah, tanggal pengumuman sendiri yaitu ketika perusahaan sudah berjanji membayarkan dividen, maka pada tanggal pengumuman itu perusahaan akan mengakui adanya pembayaran dividen atau mencatat adanya dividen payable atau utang dividen di posisi kredit, dan di debit itu tergantung pada jenis bukunya. Nah, jika suatu perusahaan itu menggunakan acuannya buku financial accounting, maka akun di posisi debit adalah dividen. Namun jika perusahaan menggunakan paduannya itu buku intermediate accounting, maka akun dicatat pada posisi debit itu ada akun retained earnings. Namun kedua buku ini menghasilkan hasil yang sama. Karena mengapa? Karena kedua buku tersebut memiliki akhir pencatatan yang sama walaupun kedua buku itu menyatakan 2 akun berbeda di posisi debit pada awalnya. Hal itu karena keduanya pada saat penentuan dividen itu keduanya akan sama-sama mengurangi retained earnings. Bedanya adalah jika buku financial accounting itu yang pertama dia menggunakan dividen, namun pada akhirnya itu juga akan mengalami retained earnings. Sedangkan di buku intermediate accounting itu langsung saja mengurangi retained earnings. Kemudian untuk tanggal yang kedua itu ada tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan itu adalah pada tanggal pencatatan ini itu tidak adanya penjurnalan. Hal ini karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja sih pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Jadi pada tanggal pencatatan itu tidak adanya jurnal, namun itu hanya untuk mendata saja siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian pada tanggal pembayaran yaitu tanggal di mana perusahaan akan mendebitkan atau menghapus akun dividen payable dan mengkreditkan akun cash.
Nah, kemudian kita masuk ke jenis dividen yang kedua, itu ada property dividends atau dividen properti yang harus ada ketika kita harus membayar dividen secara properti. Itu yang pertama adalah pembayaran itu dilakukan bukan dalam bentuk cash, namun dibayarkan dalam bentuk selain cash, yaitu misalnya dalam bentuk properti. Dalam jenis hal ini, kemudian perusahaan harus menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain cash yang diserahkan itu sebesar nilai wajar. Dua hal ini harus diperhatikan, harus ada ketika kita membayar dividen dengan jenis dividen properti. Kemudian jenis yang ketiga itu ada dividen likuidasi yang harus diperhatikan ketika perusahaan membayar dividen likuidasi. Itu adalah yang pertama, pembayaran dividen dilakukan bukan dalam bentuk cash, namun dibayarkan dalam bentuk aset lain selain cash. Nah, kemudian perusahaan membayar kembali atau aset lain cash yang diserahkan sebagai nilai wajar. Nah, kemudian untuk dividen yang keempat itu, jenis dividen keempat itu ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham itu dalam bentuk saham. Nah, alasan perusahaan membagikan dividen saham itu ada tiga. Yang pertama, perusahaan ini ingin tetap memuaskan para pemegang saham ketika perusahaan tidak memiliki cash yang mencukupi. Nah, jadi alasan perusahaan melakukan atau menerbitkan yang namanya dividen saham ini agar perusahaan tersebut ingin memuaskan para pemegang sahamnya, namun mereka tidak memiliki uang cash, maka mereka membayarnya dengan cara memberikan dividen saham. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan harga dari saham perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu agar pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali yaitu terus berinvestasi ke dalam perusahaan. Nah, misalnya ketika suatu perusahaan itu memberikan membayar dividen dalam bentuk dividen saham, maka sudah dipastikan bahwa penerima dividen sahamnya itu kan akan sudah pasti menanamkan saham kembali di perusahaan tersebut. Nah, maka ini dapat membuat perusahaan tersebut juga menambah investasinya untuk perusahaan. Nah, untuk kategori atau jenis dividen saham ini itu ada dua kelompok. Yang pertama itu ada yang namanya small share dividends atau dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Nah, yang menjadi pengalinya itu adalah harga pasar saham. Kemudian kelompok yang kedua itu ada yang namanya large share dividend, yaitu dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan lebih besar dari 20% atau lebih besar dari 25%. Nah, pengalinya atau akun yang menjadi pengali untuk large share dividend ini itu adalah nilai nominal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi dari ekuitas ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.